itu kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Jumatas Arifin SPD, yang terhormat Ketua PGRI Kanti bersama pengurus harian yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Awal sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi atas ridhonya pada sore hari ini. Bapak Ibu bisa hadir di rumah kediaman saya yang dengan niat silaturahmi menambah amalan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak semuanya oleh Allah dicatat sebagai amal yang soleh, yang diridhoi untuk meningkatkan ketakwaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita selalu limpah curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita bersama keluarga kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih kehadiran bapak-bapak tanpa diundang. Bapak-bapak yang dipimpin oleh Bapak Heri Solistito SPD mempunyai kepedulian yang sangat tinggi untuk melaksanakan silaturahmi pada sore hari ini. Saya senang dan saya bangga, kemudian terharu karena dipandang di sudut mana Pak Parman ini bukan siapa-siapa, tapi diperhatikan oleh bapak-bapak semuanya. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian saya ditakdirkan oleh Allah untuk ziarah Mekah dan Madinah, Bapak Ibu, bukan karena siapa-siapa, tapi memang karena kehendak Allah. Saya bersama istri, bersama ibu mertua ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat ziarah Mekah dan Madinah dengan niat dimulai pada tahun 2020. Sebetulnya kalau keinginan, saya sebelum nikah punya keinginan, sehingga kerja keras luar biasa. Tapi keinginan itu tidak pernah terkabul. Ternyata hakikinya antara niat dan keinginan itu jauh berbeda. Kalau keinginan itu insya Allah sulit untuk terkabul. Tapi kalau niat, insya Allah diijabah. Niat itu diberangkatkan oleh Allah atau tidak diberangkatkan oleh Allah, terserah Allah. Jadi mulai sekarang menurut hemat saya, bapak-bapak sekalian, dimulai untuk niat sudah umrah. Insya Allah diijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Tahun 2020 saya ikut daftar dengan DP itu 5 juta. Sedangkan istri saya bersama ibu mertua itu lunas dengan kontrak 18 juta dengan persekop yang harus kontan pada waktu itu 12.500.000 dengan keberangkatan di tahun 2023 tahun depan. Saya pada waktu itu tidak punya uang, hanya DP 5 juta. Begitu bulan Maret kemarin oleh pengurus PT Mobina di Pondok Pesantren Nawawi, saya ditelepon. Telepon pertama saya menolak, telepon kedua juga menolak, alasan tidak siap. Telepon ketiga itu saya ambil keputusan antara ya dan tidak. Kemudian saya bilang ke ibu saya, Bu, ada panggilan dari PT Mobina untuk segera berangkat. Oh, berangkat. Nah, disitulah saya punya semangat sehingga saya berangkat. Padahal saya tidak punya uang sama sekali oleh ibu. Sehingga berusaha keras dalam waktu 1 minggu saya melunasi dan 1 minggu kemudian berangkat. Kata keterangan dari beberapa teman yang banyak menguasai di bidang agama, ketika telepon ketiga itu saya ditolak, maka sulit lagi saya untuk ditakdirkan. Alhamdulillah telepon ketiga pasti saya menyatakan untuk berangkat. Dengan ridha Allah saya berangkat. Di Madinah itu 5 hari, di Mekah itu juga 5 hari. Bapak Ibu, waktu kita manasik 3 kali manasik, saya itu sudah banyak menguasai, baca buku, dibimbing oleh mutawif. Tapi hati saya walaupun lillahi ta'ala mau umroh, kayaknya belum mantap.
saya masih gelisah. Namun kegelisahan saya ini terobati setelah saya mengajukan pertanyaan kepada Al-Mursyidnya Kiai Haji Imam Syafi'i. Beliau putra dari Al-Mursyidnya Kiai Muhammad Ali Bakri Kali Baru. Pak Kiai, saya ini ada sebuah pertanyaan. Saya berangkat umroh lillahi ta'ala, tapi hati belum mantap. Ada pertanyaan yang perlu diberi penjelasan Pak Kiai. Apa yang harus saya lakukan sebelum umrah saya kerjakan? Umrah itu kan di Mekah, Pak. Haji juga di Mekah ya. Tapi saya ke Madinah dulu. Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Pertama kali yang paling esensial, Pak Kiai. Oh ya, Aman. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan langka. Di situ ada jemaah 3. Sampai nanti sebelum melakukan ibadah yang lain di Madinah, tolong utamakan dulu menyampaikan salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya hari ini mau melaksanakan umroh karena Allah di pertunjukan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu salamnya saudara-saudaranya. Ya Rasulullah, kakak saya nama ini menyampaikan salam kepada Rasul. Ini insya Allah dijawab Pak Warman. Setelah itu tetangganya, setelah itu saudara-saudaranya, setelah itu teman-temannya. Sehingga alhamdulillah semua teman-teman yang saya kenal saya aturkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menyampaikan salam dari teman-teman semuanya yang saya kenal. Insya Allah dijawab kata Kiai Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, Pak Parman jangan lupa minta ampunan dosa lewat Rasul. Ya Allah, ampunilah ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah. Ampunilah dosa-dosa saya yang sudah saya kerjakan dan dosa-dosa saya yang akan datang. Minta tolong ya Rasul, sampaikan kepada Allah untuk diampuni. Ini Bapak yang paling esensial sekali. Saya gemetar, saya nangis di situ terharu. Kalimat ini Bapak Ibu di manasik tidak ada dan tidak masuk rukun, tidak masuk rukun umroh. Tapi paling utama. Nah setelah itulah saya dapat pencerahan. Saya sangat mantap. Seakan-akan diri saya ada di Indonesia, tapi jiwa saya sudah ada di Makkah dan Madinah. Nah itulah Bapak Ibu. Ada kejadian ini saya bersiarah ada 2 hari setelah saya bicara seperti ini. Aduh Pak Parman, saya kok tidak seperti itu ya. Gimana ya? Ya kalau punya uang kembali lagi sih. Karena adanya umroh dan haji, karena adanya Rasulullah SAW. Jadi adanya ibadah umroh dan adanya ibadah haji, karena adanya Rasulullah SAW. Sehingga tuan rumahnya adalah Rasulullah. Jangan sampai kita melaksanakan umroh dan haji pertama kali tidak perlu nemu pada Rasulullah. Itu maksud intinya Bapak Ibu. Hari kedua di Madinah Bapak Ibu, saya sukanya pilih yang gampang-gampang Pak Ibu. Yang lain buka-buka. Saya kebetulan kacamata ketinggalan terus di hotel itu. Sehingga saya ambil pikiran aja terus. Nah pada suatu hari ada orang dari Iran dan dari Rusia mengucapkan salam ketika saya dikira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong bahasa Inggris beliaunya, welcome from Indonesia. NU Rusia. Saya balas NU ya, gampangnya ada NU Rusia. What's your name? My name Suparman. Begitu bilang Suparman, dia tertawa. Tertawa, yang Iran tertawa, yang Rusia tertawa. Kenapa tertawa? Superman identiknya. Itu tertawa betul. Berarti nama saya itu mendunia lah ya. Superman, iya Superman. Superman, iya Superman. Jadi tetap ditahu di pas itu Superman, iya Superman. Senang dia, Pak. Cara baca Superman. Nah, bahasa Indonesia kan ya Superman ya. Bacanya Superman sangat identik sekali. Ketika dikirim kembali Bapak Ibu, saya punya tasbih. Tasbih itu tahun 2007 beli di Makam Mukarno ketika masih baru nikah. Baru nikah, saya oleh Bapak diajak ke Makam Mukarno, ziarah makam sana berdoa, kemudian beli tasbih Pak. Tasbih itu kemana-mana saya bawa, ke pengajian saya bawa, kemana saya bawa. Pada waktu itu disukai oleh Muhammad Yusuf yang dari Rusia. Saya NU, WhatsApp NU Muhammad Yusuf. Tasbih itu diminta Pak. Diminta halal. Tapi hati saya berat. Emang tasbih itu satu-satunya saya beli di Makam Mukarno, disenangi. Masa saya berikan. Begitu saya berikan,
Dapat 2 hari saya dapat ganti Pak, dengan tasbih yang sama, panjangnya sama, besarnya sama. Haji, halalan, saya ambil. Alhamdulillah ada gantinya persis sama. Diganti Pak, diganti. Nah itulah cerita pendek yang ada. Waalaikumsalam. Iya. Ini masih cerita-cerita. Iya, lanjut. Saya ingin dengar ceritanya. Buka hulu ini. Saya langsung dah. Kemudian di hari Sabtu, malam Sabtu saya hari pertama kali puasa. Tarawih itu 2 jam lebih Bapak. 1 juz surat-surat yang dibaca oleh imam. Dan kunut itu dibaca mau pada waktu sholat witir itu pada hari pertama sudah dibaca. Dan kunut ditambahi dengan doa-doa yang lain. 1 jam, 2 jam 15 menit, 2 jam 10 menit. Baik di Mekah dan Madinah sama. Hari Sabtu, malam Sabtu, puasaan Sabtunya puasa. Saya jam sore-sorean jam 2 sudah berangkat ke Mekah, dari Madinah ke Mekah. Dalam perjalanan kurang lebih 4,5 jam dari Madinah ke Mekah, saya ambil mikot di Bil Ali, masjid di sana, masjid Kuba. Dalam keberangkatan ini sudah rukun pertama, sudah pakai ihram. Di atas bis sudah pakai ihram. Jadi dihimbau untuk teman-teman dan jemaah itu tidak berbicara yang lain-lain kecuali berzikir, karena sudah masuk rukun pertama berpakaian ihram. Sampai di Mekah kira-kira jam 2, kita malam hari. Pagi sholat subuh terus umroh baru tawaf. Rukun yang kedua tawaf, 7 keliling tawaf, 1 jam selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan sa'i Safa Marwah, 1 jam selesai. Kemudian tahallul. Terakhir yang kelima adalah tertib. Jadi dari tawaf ke sa'i ke tahallul mungkin 2,5 jam selesai. Nah di situ Bapak Ibu saya cerewet ya. Pak Haji, sambil ketika tawaf apa yang Bapak yang Pak Haji lihat di Baitullah? Ada jemaah yang melihat Baitullah itu kondisinya warnanya hitam polos Pak. Ada tulisan La ilaha illallah dengan kuning emas. Ada jemaah yang hebat, melihat Baitullah itu penuh tulisan Allah. Ini rahmat yang berbeda, penuh dengan tulisan Allah. Bahkan tembus ke dinding Masjidil Haram, masjid itu penuh dengan tulisan Allah. Ada jemaah seperti itu. Anehnya lagi ada jemaah di depannya pelataran Ka'bah menyatakan ada limbah, ada pecahan. Ada di situ ada. Ya Allah ya Rasulullah. Di situ Bapak, rahmat setiap teman-teman dasar. Oh saya cerewet. Setelah tahallul itu sudah selesai umroh. Jadi rahmat yang diberikan Allah kepada jemaah itu berbeda-beda. Ada satu lagi, saya orang oleh mutawif pimpinan dari PT Mobina itu diminta untuk di depan. Pak Rahmat minta tolong di depan ya, buka jalan. Baik Pak Ustaz. Ada yang namanya Haji Lukman dari Sumber Beringin Tekar. Kemudian mantan guru Batal 1 Bapak Samadi, umurnya sudah 68. Tidak ikut. Dia minta saya pegang tangan kiri, yang Pak Haji Lukman minta pegang tangan kanan. Bukan saya yang pegang Pak. Beliau yang memegang tangan saya, yang Pak Samadi minta tangan kiri, yang Haji Lukman itu minta tangan kanan saya. Beliau tawaf sekeliling tidak mau dilepas. Yang Pak Haji Samadi tidak mau, yang Pak Haji Lukman tidak mau. Saya pegang tangannya, tidak mau. Dia yang megang saya. Itu nangis Pak, yang Haji Lukman. Nangis. Cik, jangan merem Cik, melak Cik. Jangan merem Cik, melak Cik. Dia buat terus itu. Oh, Pak Parman sampai Haji Lukman, apa yang dilihat ketika tawaf? Udah bisa diungkapkan Pak. Nah itu yang rahasia yang saya korek itu nggak mau mengungkapkan dia. Jadi orangnya punya amalan sir. Amalan sir adalah amalan yang hanya dirinya sendiri dan Allah yang tahu. Jadi Haji Lukman ini hebat dari Sumber Beringin. Dan tangannya mau dipegang saya tidak mau. Dia yang megang tangan saya. Pak Samadi sama juga. Dan itulah Bapak. Jadi kondisi apa yang terjadi di setiap jemaah 49 jemaah
bersama kita, bersama saya itu rahmatnya tidak sama. Saya pernah di Mekah itu hari kedua itu saya nggak tahu di lantai akhir itu hanya khusus untuk jemaah yang mau umroh, yang baru umroh mau senang umroh dengan pakaian ihram. Saya dengan keluarga punya niat dari sholat zuhur sampai asar. Ternyata setelah sholat zuhur itu kita diusir oleh laskar. Karena diusir, saya lari ke Lantaran nunggu di depannya mall, nunggu asar. Ternyata kalau di lantai 2, lantai 3 itu bisa. Baru tahu peraturannya pada hari kedua. Karena saya tidak tahu sehingga saya ada di emper mall nunggu asar. Nah di mall itu ada orang Pakistan muslimah 3 sepuh, dia sholat di mall. Hati saya berkata, kenapa ibu-ibu ini kok sholat di sini, Masjidil Haram luas ya? Hati Pak berkata. Benar, begitu saya asar pulang ke hotel mau sholat maghrib berjamaah, saya sudah tidak kebagian tempat Pak. Sehingga saya sholat di plesteran juga tanpa segak. Sudah sampai beberapa hari. Seketika itu juga dari asar ke maghrib. Asar pulang Pak, maghrib mau ke Masjidil Haram. Itu pintu pertama ditutup, pintu kedua ditutup, pintu ketiga ditutup. Sampai 1 kilo berjalan baru masuk Masjidil Haram. Dari pintu pertama ke hotel itu 500 meter. Sehingga kata hati saya rasakan juga sholat di plesteran Pak. Ya Allah ya Rasulullah. Saya tadi siang-siang dan berkata hati seperti di rumah. Betul. Terakhir Bapak Ibu, begitu tawaf wada, ibu saya pakai kursi roda. Saya sama Ustaz, saya mau menjemput ladang pahala. Apa maksudnya Pak Rahman? Ibu saya dorong sendiri. Ini kan tawaf pamitan ya, dia tawaf wada. Saya naik ke lantai 2, ibu saya dorong sendiri. Cepat Bapak Ibu, cepat sekali. Saya menyalip semua jemaah, seakan-akan punggung saya ada yang dorong. Padahal ibu saya itu besar. Cepat sekali, begitu cepat ibu terakhir, begitu ketujuh selesai, ibu langsung berkomentar dengan saya. Alhamdulillah, Mas Parman itu sudah hafal. Ibu mengatakan alhamdulillah. Saya mengatakan menjawab komentarnya ibu itu, ya Bu, saya hafal dan menguasai. Tidak ada kata-kata alhamdulillah, tidak diawali oleh kata-kata insya Allah. Jadi kepandaian yang di depan, otak yang di depan. Ya Bu, saya hafal dan menguasai. Begitu keluar dari lokasi tawaf, mau keluar ke pintu, melihat orang kerumunan banyak sekali. Sehingga saya harus menghindar, oleh saya dianggap berbahaya. Terus saya minta bantuan laskar, anak mau keluar, tidak boleh. Lewat pintu yang ditutup polisi tidak boleh. Disuruh ntar ke kerumunan itu Pak, yang saya anggap bahaya. Laskar yang kedua, anak mau keluar, tidak boleh juga. Sampai 4 polisi, 4-4-nya menunjukkan kepada orang-orang yang kerumunan. Oleh saya dianggap bahaya Pak. 15 menit di situ berputar. Ya Allah, saya bingung. Berilah petunjuk untuk mau keluar hati saya. Ternyata setelah saya lihat kembali orang kerumunan itu Bapak, pintu keluar. Sehingga yang ditunjukkan polisi itu saya nggak percaya, saya anggap itu berbahaya. Kenapa? Pada waktu ibu saya mau mengatakan alhamdulillah Mas Parman hafal, oleh saya dijawab, ya Bu, saya hafal dan menguasai. Tidak ada kebesaran Allah di situ disebut di depan. Yang seharusnya alhamdulillah Bu saya juga hafal. Insya Allah Bu juga saya hafal. Seandainya saya ada kata-kata itu, mungkin orang kerumunan itu saya sudah paham bahwa itu keluar. Padahal Pak polisi menunjukkan itu. Jadi, ya betul Pak. Jadi 2 kali saya di situ. Kata hati yang kurang enak, yang tidak membesarkan keagungan Allah. Mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu sering ya Pak. Sering pasti. Saya sendiri itu sering. Tapi oleh Allah pembalasannya tidak kelihatan. Mungkin secara samar atau fata morgana di lain hari kita mengalami kesulitan di bidang apa peringatan, itu nyata-nyatanya dari kita sendiri. Subhanallah di situ, sehingga apa yang terjadi pada diri kita oleh Allah dilihatkan. Sehingga itu pembelajaran bagi saya pribadi Pak. Betul sekali itu. Bagi saya sangat esensial. Jadi apa yang saya katakan, kebesaran Allah harus selalu di depan. Jadi prinsip bagi saya setelah saya dapat 2 pelajaran ini. Sehingga kita kalau berbicara sendirian kan, besok sana, ya sudah besok. Tidak tahu kebesaran Allah di situ tidak.
Tidak disebutkan. Walaupun kita sudah paham ya, tidak jadi kebiasaan. Itulah Bapak. Terima kasih Pak Joko. Saya sebagai apa ya, di teman-teman kegiatan ini sangat peduli bagi saya, sehingga saya bersama dan senang bisa bagi di sini dengan niat silaturahmi bersama. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu, kehadiran Bapak-bapak, baik yang hadir yang tidak hadir, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicatat sebagai amalan ibadah yang diridai untuk meningkatkan iman dan Islam kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah rekan-rekan sekalian, yaitu sepatah kelumit cerita perjalanan umroh yang dilaksanakan oleh keluarga Bapak Haji Suparman sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan hati kita akan tercetuk dengan niatan, mudah-mudahan juga akan bisa melaksanakan ibadah ke Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Maka dari itu, karena waktu masih panjang, kami memberi kata sambutan kepada Ketua PGRI Kecamatan Panji. Mohon diaturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi ke Suparman untuk berziarah umroh. Ini saya dapat informasi Pak Parman dari Pak Haji Jumat. Saya nggak tahu kabar kalau Pak Parman ini berangkat umroh. Pak Haji Jumat itu telepon saya, karena kan saya tidak tahu, sehingga Pak Haji nanti saya sampaikan bicarakan dengan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sangat antusias, artinya bersama saudara, sama teman kita perlu kiranya saling solidaritas, saling dukung antara teman. Alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana. Alhamdulillah dari disampaikan tadi Pak Parman, ini pelajaran yang sangat berharga Pak, bagi kita yang masih belum pernah berziarah umroh, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah juga diberi kesempatan untuk ziarah umroh, dan mungkin yang sudah pernah ditakdirkan kembali untuk ke ziarah umroh. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata. Seperti yang tadi Pak Parman cerita, bahwa kita meskipun akar retak sakone langsung balasannya tidak nunggu 1 hari. Akar retak maaf ujungnya bukan mata air masjid. Ternyata maghribnya Pak Parman langsung juga mengalami hal yang sama. Mungkin benar kata Parman, kalau kita sekarang dia tidak ada di tanah suci, meskipun kita berbuat apa, balasannya tidak langsung kita alami. Tapi kalau di sana mungkin sangat terasa langsung seperti itu. Jadi intinya ya kita harus selalu menjaga sikap kita, menjaga tutur kata kita, bahwa semua itu pasti ada balasannya ya Pak Parman, pasti ya, itu. Jadi itu yang bisa kita petik. Ya mungkin kita nanti akan juga sama, apa yang kadang kita lakukan di rumah, terus kita saat ke sana dibalas. Kadang ada cerita seperti itu. Mungkin kita kalau di rumah mungkin ke binatang, ke hewan, kita mungkin tidak sayang, tidak senang. Di sana mungkin ada balasan seperti itu ya. Mungkin saya tidak tahu kan, belum sempat ke sana. Jadi semuanya ada balasannya. Jadi mari Bapak ya kita senyampang kita masih diberikan umur ya, mari kita jaga sikap, jaga tutur kata kita ya, kita bersama saudara, bersama teman, saling artinya menjaga diri untuk saling silaturahmi, saling artinya menjaga persaudaraan kita. Mungkin itu nanti teman-teman silakan mungkin tanya-tanya lagi, mungkin pengalaman-pengalaman ke Pak Parman, mungkin ke Pak Haji Jumat yang sudah pernah ya, atau mungkin Pak Joko Setio juga pernah ya. Kita saling agar kita saat di sana kita perlu mewaspadai. Pak Parman ikut yang rombongan tadi Pak ya, Nurul Hikam ya. Jadi, kita semua sebenarnya punya keinginan juga Pak, semua ya, sama niat sama. Ya kadang masih belum 100% untuk niatnya dibarengi dengan usahanya, nabung berapa Pak berangkat? Kalau saya karena tidak lunas pada waktu itu ya, waktu dipanggil tidak dapat keputusan 29.500.
Yang itu berapa tahun? 18. Oh, awal itu Luar ya? kontraknya 18. Oh gitu ya. Karena saya waktu itu udah berapa, jangan